Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdhani, NPM 250103020, rombel K6 untuk kelas Aplikon. Di sini saya akan mengerjakan untuk soal ujian pada Aplikon untuk semester 2 UAS ini. Yang pertama itu masukkan minimal 2 tabel dan 2 gambar, masing-masing dilengkapi dengan judul, caption, sehingga dapat terintegrasi secara otomatis dalam daftar tabel dan daftar gambar. Langsung saja kita ke soal dummy-nya. Kemudian kita cari pada tabel yang pertama. Ini tinggal copy paste saja, terus ke bagian yang tabel. Kita paste. Kemudian pada tabel ini kita blok. Kemudian kita ke border, ubah ke no border dulu. Kemudian pada aspek dan juga keterangan kita ubah untuk top border dan juga bottom border. Kemudian yang peran masyarakat ini kita ubah ke bottom border. Nah, selanjutnya kita menambahkan judul pada tabel tersebut. Kemudian ini klik kiri atas, kemudian klik kanan ke insert caption. Nah, pada sini kita pilih di tabel. Kemudian kita ketik satu judul tabelnya. Kita enter. Nah, sudah muncul. Kemudian kita ubah font dari tabel tersebut sesuai pedoman skripsi. Sudah, oke. Selanjutnya kita ke tabel kedua. Kita blok saja. Kemudian kita paste. Lakukan seperti yang sama kayak tadi. Kita blok tabelnya. Kemudian ke tabel desain. Border kita no border terlebih dahulu. Terus pada negara, kebijakan utama, sektor prioritas dan tantangan kita ubah ke bottom border dan top border. Kemudian pada Indonesia kita ubah ke bottom border. Selanjutnya kita kopas yang ini saja. Kemudian kita tambahkan judul dari tabel tersebut. Klik kiri yang ini, kemudian klik kanan, insert caption, tabel 2 titik. Oke. Kemudian kita ubah fontnya menjadi Times New Roman ukuran 12. Italiknya dihilangkan, font diganti hitam. Nah, kemudian pada gambar 1 kita pilih untuk insert pictures, kita this device pada gambar yang sudah kita download tadi. Kemudian pada menambahkan judul, kita kopas ini judulnya dulu. Klik gambar, klik kanan, insert caption. Kemudian ini kita ganti gambar 1 titik.
Kemudian kita paste pada judulnya. Tinggal kita edit pada tulisan atau judul dari gambar tersebut. Kemudian untuk gambar kedua juga caranya sama, kita ke insert, pictures, list device, kemudian kita ke picture 2, insert. Nah ini kan masih di samping, kita tinggal ke menu home, ke paragraf, kemudian ke tengah. Kita enter saja. Untuk membuat judul kita klik gambar, klik kanan, bentar, copy dulu, klik gambar, klik kanan, insert caption, gambar 1.72, Ctrl V. Kemudian kita ubah pada judul dari gambar tersebut. Untuk nomor 1 sudah selesai. Selanjutnya untuk pada nomor 2 itu aturlah penomoran bab hingga subbab menggunakan fitur multi level list dan pastikan daftar isi dapat muncul secara otomatis. Kita langsung saja ke dummy artikel, kita menu paragraf, terus multi level list, kita pilih di venue multi level list. Nah, untuk pada ini levelnya itu level 1, link levelnya itu heading 1, levelnya pada di level 1. Ini kita pilih nothing karena masih di subbab. Kemudian ini number of style-nya kita pilih yang ini. Kemudian pada nomor 2 kita pilih heading 2. Kemudian levelnya juga level 2. Ini kita pilih space. Kemudian yang ini kita pilih level 1. Ini hapus dulu. Kita pilih level 1. Terus kita ketik titik. Yang non ini kita pilih 1, 2, 3. Ini kita pilih legal agar tidak angka Romawi. Kemudian yang ketiga itu kita pilih heading 3. Kemudian ini levelnya juga level 3. Ini kita pilih space. Nah, yang ini kita hapus dulu. Kemudian ini pilih level 1 titik. Kemudian level 2. Legalnya kita matikan dulu. Kita pilih level 1 titik. Kemudian kita pilih level 2 titik. Kemudian pada number style itu kita pilih 1, 2, 3. Legalnya kita hidupkan agar tidak angka Romawi. Kemudian kita oke. Nah, setelah ini kita ubah pada stylenya, pada yakni heading ini. Kita pilih klik kanan, modify. Kemudian ini kita ubah pada Times New Roman. Untuk heading 1 itu kan karena bab, jadi ukurnya 14. Kita bold. Kemudian hitam dipilih yang tengah. Kemudian pada style yang nomor heading 2, pada heading 2 kita klik kanan, modify. Terus kita Times New Roman, karena ini heading 2, kita ukur di 12, bold dan warna hitam. Kemudian kita pilih yang ini. Kemudian pada heading 3 kita klik kanan, modify, kemudian fontnya Times New Roman, ukurannya sama sampai heading 2, 12, bold, kemudian hitam dan
Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal mengatur pada posisi ini. Kita pilih style, kita pilih di heading 1. Kita shift enter. Kemudian yang ini karena 1.1 berarti di heading 2 sampai ke bawah yang 1.1.1 ini kita heading 3. Masih ada spasi. Nah, ini 1.2 berarti heading 2. Ini 1.2.1 di heading 3. Satu titik tiga heading 2. Ini heading 3. Satu titik empat heading 2 itu kita ubah ke heading 3. Ini heading 3. Untuk bab kedua ini kita pilih di heading 1. Kemudian kita shift enter. Dua titik dua heading 2. Yang ini heading 3. Pada bab 3 kita pilih heading 1. Kemudian kita shift enter.
Oke, sudah selesai. Jadi itu pada pengerjaan nomor 2. Nomor 3, atur format dokumen yang mencakup margin, spasi, perataan paragraf, dan juga penanaman halaman agar sesuai dengan pedoman skripsi Fakultas Ekonomi. Langsung saja ke daftar artikel. Itu pada margin, kita ke layout, terus margin. Nah, ini kan sudah ada top 4 cm, left 4 cm, bottom 3 cm, right 3 cm. Itu kalau misal nggak ada, itu ke custom margin aja, sesuai pedoman skripsinya. Sesuai pedoman skripsi pada top 4, left 4, bottom 3, right 3. Terus pilih tuh apply to whole document agar semua dokumen, agar semua slide itu keatur marginnya. Kemudian yang selanjutnya itu pengaturan spasi. Pada pengaturan spasi itu kita ke paragraf, terus yang line space kita pilih 1,5 sesuai pedoman skripsi. Kemudian pada pengaturan perataan paragraf itu kita ke styles, agar lebih mudah kita ubah yang normal, modify. Kemudian kita pilih Times New Roman, ukurannya 12, warnanya sudah automatic hitam. Kemudian format paragraf, kemudian kita pilih yang first line, tinggal OK. Nah, ini sudah keatur ya, tetapi pada tabel dan juga gambar itu otomatis ikut, jadi kita tinggal hapus saja dan ubah pada tabel ini. Kita ke paragraf, kemudian yang kanan, pojok kanan bawah, kita pilih yang non agar tidak mengikuti untuk first line-nya. Kemudian yang bawah juga blok tabelnya, kemudian ke paragraf, kemudian ke ini kita pilih non. Yang gambar juga sama, dimana ini juga ini. Selanjutnya pada nomor 3 itu kita melakukan penomoran di halaman. Kita buat untuk next page-nya aja, karena untuk cover pada paling atas. Close. Untuk yang ini kita ke layout, breaks, kita ke page. Kemudian kita isi daftar isi. Bab ini kita hilangin aja. Kemudian kita ke layout lagi, ke page untuk daftar tabel dan juga daftar gambar. Selanjutnya ini sudah terlihat pada daftar isi, daftar gambar, dan juga daftar tabel itu pada di section 2. Nah, pada bab 1 itu masih ngikut section 2. Jadi pada bab 1 kita next page. Kemudian pada bab 2 dan juga bab 3 itu
kita next page juga. Bab 3 juga di next page. Oke, sudah. Nah, untuk previous-nya dimatikan, daftar tabel juga, daftar gambar juga. Pada bab 1 itu link to previous-nya dimatikan. Nah, kemudian selanjutnya kita buat untuk penomoran pada daftar isi, yakni kita klik 2 kali, kemudian pada footer kita isi page number, di bottom page, kemudian ini kita hapus ke format, pilih yang angka Romawi, kemudian start. Nah, di sini terlihat pada daftar isi, daftar tabel, dan juga daftar gambar itu footernya sudah benar pada angka Romawi 1, 2, dan juga 3. Dengan link to previous-nya mati dan juga different page mati. Untuk selanjutnya melakukan penomoran pada bab dan juga selanjutnya. Untuk pada bab 1 itu klik 2 kali yang footer, kemudian page number, di bottom of page itu kita pilih plan number 2. Nah, ini sudah urut dari nomor 1. Pada yang bawahnya itu kita pilih top page, kemudian ke plan number 3, kemudian kita close. Nah, ini sudah keatur ya, jadi dari bab 2 itu udah di halaman 11 dan selanjutnya udah di kanan atas. Kemudian pada bab 3 itu juga udah di bawah di 18, kemudian di bawahnya lagi udah 19 di atas. Tadi ada beberapa kesalahan terkait pada heading 1 yang mengenai bab itu belum angka Romawi. Jadi kita ubah ke angka Romawi terlebih dahulu. Oke, sudah keubah. Jadi selanjutnya kita membuat untuk daftar isi, daftar gambar, dan juga daftar tabel. Kita buat pada daftar isi terlebih dahulu. Kita ke reference, table of content, kemudian kita pilih yang automatic table 1. Nah, ini sudah otomatis terbuat. Tapi ini sebentar. Masih ke Nah, sudah. Kemudian kita buat pada daftar tabel, yakni tetap ke reference,
kemudian pilih yang table of figure dialog, kemudian ini gambar ini kita ubah ke tabel. Nah, sudah muncul, tapi kemudian pada daftar gambar kita juga ubah, kita juga isi ke reference, tabel of figure kita ganti gambar, kita ganti ya. Nah, sudah semua. Setelah itu kita membuat untuk lembar. Setelah itu kita membuat pada nomor 4, yakni buat halaman contoh untuk cover, lembar pengesahan, dan juga lembar persetujuan. Kemudian perbarui update daftar isi. Nah, kita langsung saja ke daftar isi yang sebelumnya. Kemudian kita ke breaks, terus ke packs, kemudian buat lagi packs. Untuk yang pertama kita ketik lembar pengesahan. Kita ke heading 1. Babnya kita hapus. Kemudian ke lembar persetujuan. Kita ke heading 1. Babnya juga kita hapus. Setelah itu kita buat untuk covernya. Kita ubah menjadi normal. Oke, sudah. Setelah itu kita perbarui pada daftar isinya. Tinggal di update enter table. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita ubah untuk paragrafnya pada daftar isi tersebut. Kita ke paragraf. Ini kita ubah non. Untuk yang nomor terakhir, temukan 5 referensi ilmiah melalui Google Scholar, kemudian lakukan citasi menggunakan Mendeley. Setelah itu, buat daftar pustaka secara otomatis dan berbarui update atau daftar isi dokumen. Nah, langkah yang pertama, kita itu akan mencari citasi melalui Google Scholar yang benar. Contoh, misal kita mencari di lingkungan kerja. Nah, kita download terlebih dahulu. Ini kita tadi sudah download 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baru 3, berarti kurang 2 lagi. Misal kita mau mencari air bersih. Nah, kita download.
Kemudian untuk yang terakhir kita mencari sepeda listrik. Kita download. Satu, dua, tiga, empat. Satu lagi kita akan mencari desain motor. Oke, kita download. Oke, bisa rampung. Share. Ganti ya. Kita download yang ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini kan sudah 5. Tinggal kita add reference import file. Kemudian kita import file yang sudah kita download tadi. Satu sudah. Dua sudah. Tiga sudah. Empat sudah. Nah, 5 juga sudah. Misal kita mau mengecek nih pada citasi yang kita download, itu tinggal kita klik. Kemudian ini informasi sudah jelas, tinggal kita menunggu loading PDF-nya untuk kita benarkan. Nah, ini sudah benar ya, dari tahun sudah kelihatan pada 2018, ini juga 2018. Nah, setelah ini sebentar, kita masuk lagi ke Mendeley. Nah, kita tinggal tambahkan citasi yang ada ke wordnya ini. Kita pencet, kita ambil yang citasi pertama dulu. Kita misal mau salin bagian mana yang akan kita masukkan ke dalam Word pada dummy tadi. Tinggal kita copy, kemudian kita ke dummy. Setelah itu kita misal mau ke yang ini, tinggal kita enter, kemudian kita paste. Nah, ini tinggal kita rapikan saja.
Nah, setelah itu eh, kita akan memasukkan citasi yang kita tambahkan ke Word tadi. Caranya kita ke Mendeley, kita masukkan tadi citasi yang kita salin dari citasi ke Word, itu kita tambahkan untuk apa, jurnalnya. Misal yang ini, ya yang ini kita tinggal pencet aja, terus kita insert. Nah, ini sudah muncul. Kemudian untuk yang kedua, misal kita mau ke yang ini, kita buka lagi untuk Mendeley-nya. Kemudian kita buka yang jurnal yang ini, kita read. Ini sudah sesuai pada 2014. Kita salin saja sebagian yang ingin kita masukkan. Kita tinggal paste, kemudian dirapikan. Nah, sudah. Kemudian kita tambahkan untuk citasi atau jurnalnya. Kemudian untuk yang ketiga, kita bisa ditambahkan di sini. Kita close. Kita buka yang ini. Nah, kita tinggal copy yang ingin kita tambahkan untuk ke dummy yang kita buat. Kita paste aja, terus kita rapikan. Setelah itu kita tambahkan untuk citasinya. Kemudian untuk yang di sini 1, 2, 3. Nah, sudah 3, berarti tinggal 2 lagi. Kita buka lagi untuk Mendeley-nya. Kita copy lagi. Kemudian kita paste. Terus kita rapikan. Setelah itu kita masukkan lagi untuk citasinya. Nah, untuk file terakhir kita tinggal tambahkan lagi.
kita buka. Kita tinggal kopas yang ingin kita masukkan. Kita rapikan. Nah, ini sudah semua, tinggal kita tambah untuk citasi yang ingin kita tambahkan. Nah, setelah itu kita ke bawah untuk membuat daftar pustaka. Kita ke layout, breaks, kita ke next page. Recording in progress. Nah, setelah itu kita ketik daftar pustakanya. Kita beri di heading 1. Babnya kita hilangkan. Nah, setelah itu agar daftar pustaka yang kita buat itu secara otomatis, kita klik kanan 3 kanan atas, kemudian ke insert bibliography, kemudian ke keep live update, tinggal di continue. Nah, ini sudah terbuat untuk daftar pustaka yang otomatis dan juga sudah terstruktur. Kita tinggal hapus dari tabel-tabel yang buat dummy tadi dan juga gambarnya. Nah, sudah. Setelah itu kita tinggal untuk perbarui daftar isinya. Kita update tabel, kemudian update entry table. Nah, ini tidak rapi lagi, jadi kita rapikan lagi. Kita ke paragraf, kemudian pilih non. Nah, sudah. Jadi untuk nomor 5 cukup begitu saja. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Tugas ini dibuat untuk mengerjakan UAS untuk soal untuk Applikom 2026 pada semester 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.